Untuk selanjutnya adalah terkait dengan di bahan ajar mata kuliah kealaman dasar. Jadi dalam materi kealaman dasar akan dibahas beberapa hal yang terkait ya, dengan mata kuliah kealaman dasar. Di mana untuk bahan bacaannya Anda bisa membaca dari buku yang pertama dari bukunya Arif Sofyan ya, DKK, yaitu terkait dengan ilmu alamiah dasar. Kemudian di filsafat ilmu ini yang diterbitkan dari Dikti ya, kemudian Islam untuk disiplin ilmu filsafat ini dari Depak. Kemudian ada dari bukunya Bakeuni, Islam dan Ilmu Pengetahuan Alam Modern. Kemudian ada bukunya Broto Wijoyo, yaitu Metode Penelitian dan Karangan Ilmiah. Kemudian ada bukunya Kimbal JW, yaitu Biologi. Kemudian ada bukunya Margono, yaitu buku Ilmu Alamiah Dasar, yaitu Depdikbud. Ya. Jadi itu adalah di buku bacaan yang bisa dibaca oleh teman-teman mahasiswa untuk belajar di ilmu alamiah dasar. Di mana setiap pokok bahasan itu akan membahas terkait dengan beberapa hal. Jadi dari ke-14 bahan ajar di pokok bahasan, yang pertama itu terkait di profil mata kuliah. Di sini cakupan materinya adalah membahas pertama adalah ruang lingkup perkuliahan kealaman dasar. Yang kedua adalah materi terkait dengan di pokok bahasan konsep ilmu pengetahuan. Jadi cakupan materinya itu terkait dengan di konsep ilmu pengetahuan itu sendiri, kemudian pengertian ilmu kealaman, sejarah pengetahuan dan perkembangan manusia. Sedangkan untuk di pokok bahasan tata surya, cakupan materinya itu yang pertama adalah teori geosentris maupun heliosentris. Kemudian terkait dengan susunan planet, kemudian asal-usul tata surya dan struktur bumi. Sedangkan untuk pokok bahasan pemanasan global, itu nanti cakupan materinya yaitu terkait dengan definisi dari pemanasan global, kemudian penyebab adanya pemanasan global, kemudian dampak terhadap lingkungan. Dan terkait dengan pokok bahasan keanekaragaman makhluk hidup, cakupan materi yang akan dibahas yaitu teori tentang asal-usul kehidupan. Ya. Yang kedua yaitu tentang makhluk hidup dan makhluk mati. Ya. Kemudian yang ketiga, cakupan materinya adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Dan untuk pokok bahasan persebaran flora dan fauna, itu cakupan materinya adalah terkait dengan sejarah perkembangan makhluk hidup dan persebaran flora dan fauna. Sedangkan ekosistem itu sendiri, cakupan materinya adalah konsep ekologi dan konsep ekosistem. Ya, sedangkan sumber daya alam itu materi yang akan dibahas yaitu terkait dengan di pengertian sumber daya alam, kemudian jenis serta konsep pemanfaatan dari sumber daya alam itu sendiri. Ya. Dan untuk pokok bahasan kependudukan dan lingkungan, cakupan materi yang akan dibahas yaitu masalah kependudukan dan lingkungan hidup, serta konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ya. Sedangkan untuk pokok bahasan ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia, itu cakupan materinya adalah peran ilmu pengetahuan dalam pengembangan teknologi. Yang kedua adalah hasil-hasil penemuan ilmu pengetahuan alam dalam konsep teknologi modern. Ya. Sedangkan untuk di ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia lanjut, itu membahas terkait dengan di manfaat serta dampak teknologi bagi kehidupan manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Dan pokok bahasan perkembangan teknologi penting
Ya, itu akan membahas terkait dengan di bioteknologi, serta contohnya seperti apa terkait dengan di bioteknologi. Sedangkan untuk di pokok bahasan isu lingkungan, itu pokok materinya adalah pemanasan global dan penyebabnya, serta isu lingkungan di Indonesia, penyebab, dampak, dan penanganannya seperti apa. Ya, itu adalah sedikit terkait dengan di bahan ajar sekaligus ringkasan dari pokok bahasan yang nanti akan kita bahas selama 1 semester. Jadi terima kasih, semoga memberikan manfaat untuk Anda.